Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faya Pratama Kuncoro Putra, NPM 21020104110 dari kelas J, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dengan tema matematika bisnis dalam penerapan ekonomi. Yang pertama ada himpunan. Jenis-jenis himpunan. Yang pertama ada gabungan, irisan, dan komplement. Untuk gabungan sendiri, itu disimpulkan seperti U. A sama dengan 1, 2, 3, dan B 4, 5, 6. A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gabungan B sama dengan X, X anggota himpunan A, atau X anggota himpunan B. Selanjutnya ada irisan dengan simbol seperti N. A sama dengan 1, 2, 3, dan B 2, 3, 4. A irisan B sama dengan 2 dan 3. A irisan B sama dengan X, X anggota himpunan A, dan X anggota himpunan B. Nah, selanjutnya ada komplement. Untuk komplement AC sama dengan X, X anggota himpunan U, tetapi X non anggota himpunan A. Selanjutnya, contoh soal himpunan dalam penerapan ekonomi. Dari 100 investor yang dinyatakan bahwa 50 orang investor menanamkan dananya dalam saham biasa, 35 orang menanamkan dalam obligasi. Berapa banyak investor yang menanamkan dana itu dalam saham biasa atau obligasi? Pembahasan. A adalah saham biasa. N dalam kurung A sama dengan 50. B adalah saham obligasi. N dalam kurung B sama dengan 35. Diketahui N dalam kurung A sama dengan 50. N dalam kurung B sama dengan 35. N dalam kurung A NB sama dengan 25. Yang ditanya adalah N A gabungan B. Mari kita jawab. N A gabungan B sama dengan 25 ditambah 25 ditambah 10 sama dengan 60. Selanjutnya ada deret. Deret di bidang bisnis dan ekonomi. Teori atau prinsip-prinsip deret sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Apabila perkembangan dan pertumbuhan suatu gejala tertentu berpola seperti perubahan nilai suku sebuah deret, baik deret hitung ataupun deret ukur, maka teori deret yang bersangkutan relevan diterapkan untuk menganalisisnya. Untuk model perkembangan usaha, jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal, berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Berpola seperti deret hitung, maksudnya di sini ialah bahwa variabel yang bersangkutan bertambah secara konstan dari suatu periode ke periode berikutnya.
Untuk selanjutnya ada contoh soal deret dalam penerapan ekonomi. Perusahaan genteng Sokajaya menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya. Perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan jika perkembangan produksinya konstan. Berapa buah yang dihasilkan pada bulan kelima? Berapa buah yang telah dihasilkan sampai bulan tersebut? Yang diketahui, A sama dengan 3.000 buah, B sama dengan 500 buah setiap bulan, C sama dengan 5. Jadi kita jawab, S5 sama dengan 3.000 ditambah 5 dikurangi 1, 500 kali 500 sama dengan 5.000. C6 sama dengan 3.000 ditambah 5.000 sama dengan 20.000. Selanjutnya ada fungsi. Jenis fungsi ada dua, yaitu fungsi linear dan fungsi non-linear. Untuk fungsi linear, fungsi yang memiliki variabel berpangkat 1 atau yang grafiknya adalah garis lurus. Y sama dengan A tambah BX. Untuk grafiknya lebih condong lurus gitu. Untuk fungsi nonlinear, fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya lebih dari 1, yang grafiknya adalah garis lengkung. Y sama dengan A tambah B, X2 tambah CX. Untuk grafiknya bisa kita lihat seperti huruf U ya. Gitu. Lanjut. Contoh soal fungsi dalam penerapan ekonomi. Sebuah taksi menetapkan tarif awal sebesar 10.000 dan diteruskan dengan tarif selanjutnya sebesar 5.000 per kilometer. Anton menyewa taksi tersebut dan menempuh perjalanan sejauh 10 kilometer. Biaya yang perlu Anton keluarkan untuk membayar taksi adalah, misalkan, tarif taksi kita ubah jadi FX, tarif per kilometer kita ubah jadi X. Maka FX sama dengan 5.000 X ditambah 10.000, F10 sama dengan 10 kali 5.000 ditambah 10.000. F10 50.000 ditambah 10.000. F10 sama dengan 60.000. Jadi, biaya yang Anton perlu keluarkan untuk membayar taksi adalah 60.000. Oke, mari kita lanjut. Fungsi linear bagian 1. Di sini saya mengambil fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Untuk fungsi permintaan dan penawaran, di sini pertama saya jelaskan permintaan dengan rumus QD sama dengan A min BP, PD sama dengan A min BQ, dengan grafik lebih condong ke kiri gitu. Untuk penawaran, QS sama dengan min A tambah BP, PS sama dengan A tambah BQ. Itu grafiknya lebih condong ke kanan. Lanjut. Untuk contoh soal fungsi linear bagian 1, dalam suatu pasar diketahui fungsi permintaannya QD sama dengan 40 dikurangi 2P. Berapakah jumlah permintaan ketika harga P sama dengan 10? Jawab. Diketahui QD sama dengan 40 dikurangi 2P. P sama dengan 10. Yang ditanya ada lagi. Mari kita jawab. QD sama dengan 40 dikurangi 2P. QD sama dengan 40 dikurangi 2. B-nya kita ubah jadi 10.
Jadi QT sama dengan 40 dikurangi 20. QT sama dengan 20. Untuk selanjutnya ada fungsi linear bagian 2. Di sini saya mengambil fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Untuk fungsi konsumsi adalah hubungan jumlah konsumsi dan penghasilan. Dan fungsi tabungan adalah hubungan jumlah tabungan dengan penghasilan. Maka rumus dari fungsi konsumsi dan tabungan dapat ditulis Y sama dengan C plus S atau C sama dengan Y min S atau S sama dengan Y min C. Itu pengertiannya adalah Y sama dengan pendapatan nasional, C konsumsi nasional, S tabungan nasional. Untuk grafik fungsi konsumsi dan tabungan seperti gambar di samping. Selanjutnya ada contoh soal fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Jika fungsi konsumsi C sama dengan 95.000 ditambah 0,75 Y dalam rupiah, sedangkan merupakan besarnya konsumsi Y, besarnya pendapatan, maka besarnya konsumsi apabila tabungan sebesar 100.000 adalah Y sama dengan C plus S. Y sama dengan 95.000 ditambah 0,75 Y tambah 100.000. Y dikurangi 0,75 Y sama dengan 95.000 ditambah 100.000. 1 dikurangi 0,75 Y sama dengan 195.000. 0,25 Y sama dengan 195.000. Jadi kita pindah ruas, Y sama dengan 195.000 per 0,25. Y sama dengan 780.000. Jika diketahui nilai Y sama dengan 780.000, maka besar konsumsi C adalah, kembali lagi kita ke bentuk persamaan C. C sama dengan 95.000 ditambah 0,75 Y. C sama dengan 95.000 ditambah 0,75 dikali 780.000. C sama dengan 95.000 ditambah 585.000. C sama dengan 680.000. Gitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.